Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rizal Ghaffar. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan menjelaskan dari materi atau dari sebuah tema tentang penyuluhan. Penyuluhan itu apa sih? Nah, penyuluhan merupakan bentuk usaha pendidikan non formal kepada individu atau beberapa kelompok dari masyarakat yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya kepentingan, produksi pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan. Nah, penyuluhan juga dari upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif ini bisa diartikan juga sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dengan peran serta aktif individu, kelompok, atau masyarakat untuk memecahkan beberapa atau suatu masalah dengan memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Jadi dari peran penyuluhan ini, dari setiap perannya itu kita harus aktif agar kegiatan penyuluhan ini bisa terjalan dengan sangat baik. Nah, penyuluhan juga merupakan beberapa suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat pun tertarik, berminat, dan bersedia untuk melaksanakannya. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, penyuluhan juga tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, dapat memahami, tertarik, dan menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu, penyuluhan itu benar-benar sangat membutuhkan suatu perencanaan yang sangat matang. Jadi sebelum adakan penyuluhan, kita harus perencanaan yang benar-benar sangat matang, terarah, dan berkesinambungan. Nah, apa sih dari tujuan adanya kegiatan penyuluhan itu? Nah, biasanya itu penyuluhan itu bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dari keadaan yang ada, perubahan kehidupan masyarakat itu tersebut mencakupi setiap bidang ya, di segala segi dalam semua lapangan. Nah, menurut Kartasoputra terdapat dua tujuan penyuluhan, yaitu yang pertama nih, tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek itu seperti perubahan tingkat pengetahuan, perubahan tingkat kecakapan atau kemampuan, sama perubahan sikap, terus yang terakhir perubahan motif tindakan. Nah, yang kedua itu tujuan jangka panjang. Nah, penyuluhan ini berperan sebagai salah satu metode pertambahan dan peningkatan motivasi untuk seseorang sebagai tahap awalnya terjadinya perubahan perilaku. Nah, dari proses ini perubahan perilaku akan menyangkut aspek motivasi, keterampilan, dan sikap mental, sehingga mereka bisa tahu, mau, dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam kehidupannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan keluarganya yang ingin dicapai. Nah, tahap-tahap apa aja proses dari penyuluhan? Yang pertama, tahap sadar, atau yang bisa disebut awareness. Pada tahap ini seorang sudah mengetahui sesuatu yang baru karena hasil dari berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, yang kedua, tahap minat, atau bisa disebut dari interest. Nah, pada tahap ini juga seseorang mulai ingin mengetahui lebih banyak tentang hal. Jadi lebih banyak, bahasa gaulnya mungkin lebih banyak kepo lah ya, tentang hal-hal baru. Dia lebih ingin banyak tahu hal yang baru yang sudah diketahuinya dengan jalan mencari keterangan atau mencari informasi yang lebih terperinci, atau dia selalu mencari informasi yang lebih lengkap supaya dia bisa memastikan atau memperbarui pengetahuannya. Nah, yang ketiga itu tahap menilai. Nah, atau bisa disebut dari evaluation. Nah, pada tahap ini seorang mulai bisa menilai nih atau menimbang-nimbang serta menghubungkan dengan keadaan atau kemampuan diri, misalnya kesanggupan serta resiko yang akan ditanggung baik dari segi sosial maupun ekonomi. Nah, dari jadi tahap menilai ini kita tuh bisa mengevaluasi bahwasannya ini bagus nggak untuk kita, atau bisa ditanggung nggak oleh dari segi sosial kita maupun ekonomi kita. Jadi kemampuan diri itu kita bisa mengetahui bahwasannya tahap ini akan selalu dievaluasi gitu. Nah, tahap mencoba yang keempat, yaitu yang berarti yang bisa disebut tahap trial. Nah, pada tahap ini seseorang mulai menerapkan atau mencoba dalam skala kecil sebagai upaya meyakinkan apakah dapat dilanjutkan atau tidak tahap penerapan atau adopsi. Pada tahap ini seorang sudah yakin akan hal baru dan mulai melaksanakan dalam skala besar. Nah, jadi biasanya setelah kita sudah mencoba, nah biasanya setelah mencoba itu kita akan melakukan dengan sesungguhnya.
Nah, metode saat penyuluhan itu kita banyak ya. Ada beberapa metode dari penyuluhan seperti metode ceramah. Metode ceramah kan biasanya dilakukan dari suatu cara yang menenangkan atau menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada seseorang atau bisa kepada sekelompok untuk sekelompok atau individu juga. Nah, biasanya kayak ceramah itu mungkin bisa di metode khutbah atau di metode-metode yang biasanya di dalam kajian-kajian ilmu, majelis-majelis besar. Nah, yang kedua itu ada metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok biasanya pembicaraan antara satu kelompok atau yang memiliki suatu topik pembicaraan yang akan yang mempunyai tujuan yang akan ditunjuk. Metode curah pendapat. Nah, metode curah pendapat ini yang ketiga ya. Metode pendapat ini adalah suatu bentuk masalah di mana setiap anggota mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh masing-masing peserta. Nah, yang keempat ada metode panel. Metode panel adalah pembicaraan yang telah direncanakan di depan pengunjung atau peserta tentang sebuah topik. Diperlukan 3 orang atau lebih panelist dengan seorang pemimpin. Yang kelima, metode bermain peran. Dia bisa itu memerankan sebuah situasi dalam kehidupan manusia dengan tanpa diadakannya latihan. Yang keenam, metode demonstrasi. Yang ketujuh, metode simposium. Yang ke-8, metode seminar. Nah, biasanya seminar kita banyak ya yang kita lakuin di kuliah-kuliah. Biasanya kita suka ada mengadakan seminar PPM yang sekarang yang saya lakuin, maksudnya yang terdekat yang saya lakuin PPM atau seminar, kita ada seminar konseling, terus juga ada seminar tentang kejiwaan atau tentang seminar psikologi juga. Nah, biasanya medianya kita mempunyai bentuk penyuluhan. Nah, kegiatan penyuluhan itu tidak dapat lepas dari media. Media itu kita bisa membantu. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah beredar di zaman sekarang. Karena melalui media pesan juga disampaikan dengan mudah untuk dipahami juga. Kadang kan mungkin juga orang-orang zaman sekarang dia lebih paham ya jadi pahamnya itu bisa melewati media. Jadi penyuluhan itu bukan selamanya dari kegiatan secara tatap muka juga. Nah, media juga bisa digunakan dan juga media juga bisa dapat menghindari kesalahan persepsi atau bisa juga melengkapi atau memperjelas informasi, dan dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu di dalam proses pendidikan dan atau pengajarannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.